Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal isian KSM Matematika tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota untuk satuan MI. Kita mulai dengan nomor 49. Kita pahami dulu soalnya. Sebuah gambar lahan persawahan dengan skala 1:10.000 terbagi menjadi 2 seperti tampak pada gambar berikut. Satu kotak pada gambar berukuran 1 cm dikali 1 cm. Lahan yang berwarna hijau menggunakan sistem pengairan irigasi, sedangkan lahan yang berwarna putih menggunakan sistem pengairan tada hujan. Rata-rata hasil panen lahan tersebut adalah 5,7 ton per hektar. Jika perbandingan zakat hasil panen yang harus dibayarkan untuk persawahan A dengan persawahan B adalah A banding B, maka berapa selisih A dan B? Jadi, untuk penyelesaian nomor 49 ini, kita harus tahu dulu luas dari sawah yang berwarna hijau ini dan sawah yang berwarna putih ini. Yang pertama, kita hitung dulu ada berapa kotak yang ada pada gambar ini. Bisa kita hitung total kotak itu adalah 7 dikali 7 ya. Yang tegak ada 7, yang mendatar ada 7. Sehingga kita kalikan 7 dikali 7 sama dengan 49. Kemudian kita akan menghitung luas dari sawah yang berwarna hijau atau sawah A. Untuk menghitungnya, kita akan membentuk gambar yang hijau ini menjadi beberapa bangun datar ya. Sehingga kita gampang untuk menghitung luasnya. Di sini kita bisa buat beberapa segitiga dan 2 trapesium ya. Jadi ini tergantung bagaimana imajinasi kita untuk membentuk bangun datar sehingga memudahkan kita untuk menghitung luas dari gambar yang berwarna hijau ini. Yang pertama kita akan menghitung luas dari segitiga yang pertama ini. Rumusnya adalah setengah alas dikali tinggi ya. Setengah alasnya yaitu 3, kemudian tingginya yang tegak lurus dengan alas ya, yaitu ada 2 kotak, sehingga kita kalikan saja 3 dikali 2. Hasilnya adalah 3 ya. Kemudian kita cari luas bangun datar yang kedua, yaitu berbentuk segitiga juga. Luas yang kedua, setengah alas dikali tinggi. Panjang alasnya 4,5 ya, ini 4,5. Kemudian tingginya yang tegak lurus dengan alas 2 ya. Kemudian 2 yang ini bisa kita coret dengan 2 yang di bawah ini, sehingga hasilnya 4,5. Kemudian luas yang ketiga berbentuk segitiga juga, setengah alas dikali tinggi, alasnya ada 4, tingginya 2, bisa kita coret, 2 yang ini bisa kita coret dengan setengah, hasilnya 4 ya. Kemudian kita cari luas bangun datar yang keempat berbentuk trapesium ya, rumus luas trapesium yaitu setengah dikali jumlah garis yang sejajar dikali dengan tinggi. Setengah dikali garis yang sejajar, yaitu ini dengan yang di bawahnya ya. Yang di bawahnya 3, yang di atasnya 1, berarti tinggal ditambah 1 ya. Kemudian dikali tingginya. Tingginya yang tegak lurus dengan garis sejajar. 2 ya, maka tinggal kita masukkan saja ke rumus. 2 ini bisa kita coret dengan setengah. 3 ditambah 1, 4 ya. Kemudian kita hitung luas bangun datar yang kelima berbentuk trapesium juga. Rumusnya sama seperti trapesium yang keempat, setengah dikali jumlah garis yang sejajar dikali dengan tinggi. Garis yang sejajar yang pertama ada 3 dan yang kedua ada 1,5 atau 1,5 ya. Maka kita jumlahkan 3 ditambah 1,5, kemudian kita kalikan dengan 2. 2 ini bisa kita coret dengan setengah ya. Maka kita tinggal jumlahkan saja 3 ditambah 1,5 itu 4,5. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja, sehingga luas sawah atau kotak yang berwarna hijau itu sama dengan 20 kotak ya. Dari sini kita juga bisa menghitung luas kotak yang berwarna putih ya. Dengan cara total kotak kita kurangi dengan luas kotak yang berwarna hijau. Jadi bisa kita tulis luas kotak putih sama dengan totalnya ada 49, kita kurangkan dengan kotak hijau 20, hasilnya 29. Nah kita tulis ulang, luas kotak hijau itu 20 cm kuadrat. Luas kotak putih 29 cm kuadrat. Cm kuadrat ini datangnya dari sini ya, karena satu kotak itu ukurannya 1 cm dikali 1 cm. Maka cm dikali cm sama dengan cm kuadrat. Luas ini merupakan luas yang ada pada gambar ya. Sedangkan dikatakan pada soal, gambar persawahan tersebut skalanya 1 dibanding 10.000. Bisa kita tulis ulang di sini, skala 1 banding 10.000. Maksudnya adalah setiap 1 cm pada gambar itu sama dengan 10.000 cm pada aslinya, atau sama dengan 1 hektometer. Kita ubah menjadi hektometer ya, karena dikatakan di sini hasil panennya adalah 5,7 ton per hektar. Jadi karena di sini ada hektar, kita ubah dulu satuannya menjadi hektometer.
Cara merubahnya bisa kita lihat pada tangga satuan kilometer ini. Dari sentimeter kita akan ubah menjadi hektometer, yaitu naik 4 anak tangga ya. Maka kita bagi dengan 10.000. 10.000 dibagi 10.000 itu hasilnya 1. Maka 10.000 cm sama dengan 1 hektometer. Semoga paham ya. Jadi kesimpulannya adalah setiap 1 cm pada gambar itu sama dengan 1 hektometer pada dunia asli. Maka merujuk dari sini kita bisa menuliskan di sini 20 cm kuadrat pada gambar itu sama dengan 20 hektometer kuadrat pada aslinya. Hektometer kuadrat itu sama dengan hektar. Kemudian, luas kotak yang berwarna putih atau persawahan yang berwarna putih itu 29 cm pada gambar sama dengan 29 hektometer pada dunia aslinya atau 29 hektar ya. Kemudian kita ingat kembali bahwa lahan yang berwarna hijau itu menggunakan sistem pengairan irigasi. Yang mana jika menggunakan irigasi zakatnya 5% ya. Sedangkan area yang berwarna putih itu menggunakan sistem pengairan tada hujan, di mana zakat pengairan tada hujan itu adalah 10% ya. Maka dari sini bisa kita hitung zakat dari masing-masing area persawahan tersebut ya. Ini yang kita hitung zakatnya ya. Untuk area lahan yang hijau, luasnya 20 hektar dikali dengan 5,7, yang mana 5,7 ini adalah rata-rata hasil panen lahan tersebut ya. Yaitu 5,7 ton setiap 1 hektarnya. Jadi tinggal kita kali 5,7 dikali dengan persentase zakat irigasi. Karena lahan yang berwarna hijau ini menggunakan sistem irigasi. Sedangkan lahan yang berwarna putih itu luasnya 29 hektar dikali dengan rata-rata panen setiap hektarnya yaitu 5,7 dikali 10%. Yang mana 10% ini karena area yang berwarna putih itu menggunakan sistem pengairan tada hujan. Kemudian yang sama bisa kita coret ya, 5,7 bisa kita coret atas dengan bawahnya. Kemudian persen yang di atas bisa kita coret dengan persen yang di bawah. Kemudian ini ada 0 di atas 1 bisa kita coret dengan 0 yang di bawah 1. Tinggal kita kalikan, 2 dikali 5 hasilnya 10, 29 dikali 1 tetap hasilnya 29. Maka inilah perbandingannya, yang mana area yang berwarna hijau disimbolkan dengan A kecil, area yang berwarna putih disimbolkan dengan B kecil, sehingga A sama dengan 10, B sama dengan 29. Yang ditanyakan di soal, selisih A dan B. Maka tinggal kita hitung saja selisih A dan B itu dengan cara kita kurangkan yang terbesar, kita kurangkan dengan yang terkecil, yaitu 29 dikurang 10. Hasilnya 19. Jadi, jawaban dari nomor 49 ini adalah 19. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 50 ini mirip seperti soal yang sebelumnya ya, yang membedakan hanya bentuk dari gambarnya saja. Yang pertama kita lakukan adalah kita hitung dulu banyak dari semua kotak yang ada pada gambar ini ya. Bisa kita hitung total kotak 8 dikali 9, karena yang mendatar ada 8, yang tegak ada 9. Jadi tinggal kita kalikan saja 8 dikali 9 itu sama dengan 71. Sehingga semua kotak yang ada di sini berjumlah 71 ya. Kemudian kita akan hitung luas dari area yang berwarna putih dan area yang berwarna hijau. Pada soal sebelumnya yang kita hitung duluan adalah area yang berwarna hijau ya. Pada soal ini yang kita hitung duluan adalah yang area yang berwarna putih. Jadi tergantung kitanya yang mana yang lebih mudah menurut kita untuk mengubahnya menjadi bangun datar, sehingga mudah kita cari luasnya ya. Jadi area yang berwarna putih ini akan kita bentuk jadi beberapa bangun datar ya. Ini terserah kita bangun datar apa yang kita bentuk, yang penting bisa kita cari nanti. Kali ini kita membuat semuanya berbentuk trapesium ya, biar gampang untuk kita mencari luasnya. Luas trapesium yang pertama bisa kita hitung setengah dikali garis yang sejajar, yaitu ini ada 3 dan ada 4 ya. Kita jumlahkan 3 dan 4 dikali dengan tinggi. Nah, tingginya adalah yang ini, yang tegak lurus dengan yang sejajar tadi. Kita operasikan itu hasilnya 14. Kemudian kita hitung luas trapesium yang kedua itu setengah dikali garis yang sejajar itu ada 2 dan 4 ya. Kita jumlahkan kemudian kita kali dengan tingginya, yaitu yang tegak lurus 2 ya. Hasilnya 6. Kemudian kita hitung luas trapesium yang ketiga, caranya sama, setengah dikali 1 ditambah 3 dikali tingginya yaitu 2. Hasilnya 4. Kemudian kita hitung luas trapesium yang keempat, caranya sama juga, setengah dikali 4 ditambah 2 dikali tingginya yaitu yang tegak lurus dengan garis yang sejajar tadi, yaitu ini ya.
ukurannya 5. Jadi kita kalikan dengan 5, hasilnya 15 ya. Kemudian kita hitung luas trapesium yang kelima, setengah dikali garis yang sejajar, yaitu ini 3 ditambah dengan 2 dikali dengan tingginya, yaitu yang tegak lurus dengan yang sejajar tadi. Ukurannya 3 ya, kita kalikan dengan 3, hasilnya 7,5. Kemudian tinggal kita jumlahkan, sehingga luas kotak putih atau luas area yang berwarna putih ini adalah 46,5. Dari sini kita juga bisa menghitung kotak yang berwarna hijau ya, dengan cara kita kurangkan saja total kotak dikurangkan dengan kotak yang berwarna putih. 72 dikurang 46,5 itu hasilnya 25,5. Kita tulis ulang ya. Luas kotak hijau itu 25,5 cm², luas kotak putih sama dengan 46,5 cm². Kemudian skalanya 1/10.000, sehingga langsung saja nih 1 cm pada gambar sama dengan 1 hektometer pada dunia aslinya ya. Sehingga bisa kita buat di sini 25,5 cm pada gambar itu artinya 25,5 hektometer² pada dunia aslinya atau 25,5 hektar ya. Sama juga dengan luas area yang berwarna putih pada gambar 46,5 cm, sehingga pada dunia aslinya yaitu 46,5 hektometer² atau 46,5 hektar. Kemudian kita ingat lagi area yang berwarna hijau itu menggunakan pengairan irigasi ya, sehingga zakat irigasi itu 5%. Sedangkan area yang berwarna putih itu menggunakan pengairan tada hujan, sehingga zakat tada hujan adalah 10% ya. Kemudian kita akan hitung zakat dari panen kedua lahan tersebut. Bisa kita tulis, ini yang kita hitung adalah zakatnya ya. Area yang berwarna hijau, luasnya 25,5 kita kalikan dengan hasil panen rata-rata yaitu 5,7 ton per hektar. Kita kalikan dengan persentase zakat irigasi. Sedangkan area yang berwarna putih, luasnya 46,5 dikali 5,7 dikali dengan zakat tada hujan yaitu 10%. Yang sama bisa kita coret ya, 5,7 dengan 5,7 yang di bawah. Kemudian persen bisa kita coret di atas dengan yang di bawah. Kemudian 5 dengan 10 ini bisa kita kecilkan ya, sama-sama dibagi 5, 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Kemudian tinggal kita kalikan, 25,5 dikali 1 itu hasilnya 25,5 tetap. Kemudian 46,5 dikali dengan 2 itu hasilnya 93 ya. Kemudian yang atas dengan yang di bawah ini sama-sama kita kalikan dengan 2. Kenapa? Karena pada perbandingan tidak ada istilah koma ya, sehingga komanya ini mau kita hilangkan dengan cara kita kalikan dengan 2. 25,5 dikali 2 itu hasilnya 51, sedangkan 93 dikalikan dengan 2 itu hasilnya 186. Maka inilah perbandingannya, sehingga 51 ini kita anggap sebagai A, 186 ini kita anggap sebagai B. Yang ditanya adalah selisih A dan B, maka tinggal kita kurangkan saja nih. Selisih A dan B sama dengan yang terbesar kita kurang yang terkecil, B kurang A, 186 dikurang 51, hasilnya 135. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 50 ini adalah 135. Semoga siswa sekalian paham dengan pembahasan kita ini. Bagi yang belum paham bisa diulang lagi videonya. Bagi yang sudah paham, kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.